Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Di video ini insya Allah gue akan sharing-sharing tentang tutorial simulasi CFD ya, airfoil tipe Naka 012 pakai Fluent. Nah sebenarnya ini gue dapat tugas kuliah ya yang mengharuskan gue untuk simulasi airfoil. Nah cuman gue sempat bingung karena gue cari di beberapa channel di YouTube yang video simulasi itu beda-beda. Nah gue nggak tahu mana yang benar sampai gue menemukan satu channel YouTube yang cukup menarik yaitu Anthony Tang ya. Jadi dia ini recommended menurut gue di video-video tutorialnya. Kenapa? Karena dia menyediakan validasinya. Nah dia juga punya channel Udemy ya. Jadi Anthony Tang ini dia buka course free ya di Udemy. Teman-teman bisa cari nama course-nya itu 2 Dimension Naka 0012 Tutorial and Validation with NASA Experimental Data. Jadi di sini dia lengkap jelasin gimana caranya, dan di situ yang bikin gua yakin ya, cukup yakin, cukup confident adalah dia menggunakan validasi. Jadi di sini dia memvalidasi hasil simulasi. Nah, oleh karena itu gue pengen berterima kasih banyak pertama pada Anthony Tang. Kedua ya, jadi video ini sebenarnya versi video review yang udah gue pelajari dari Anthony Tang, pengen gue review balik dengan gue sharing video ini, dan semoga bermanfaat ya. Tentunya kan kalau Anthony Tang pakai bahasa Inggris ya. Baik teman-teman semua, kita akan mensimulasikan airfoil 0012 Naka 0012 ya. Baik, di sini kita bisa menggunakan Fluent, itu kita bisa langsung mengimport airfoil itu dalam bentuk koordinat. Nah caranya seperti ini. Pertama kita siapkan koordinatnya. Nah di sini kita pengen Naka ya, kita airfoil.com, terus kita buka Naka 4 digit ya. Nah di sini kita ingin Nakanya 012, maka di sini Naka 012 berarti di sini 0 ya, karena ini merepresentasikan max chambernya. Kemudian nah kemudian di sini 0, kemudian di sini juga 0 lagi ya, karena 0 0 12. Lalu di sini kita tulis 12 atau 12. Adapun number void-nya kita ketik aja number void ini kan jumlah poin koordinat ya yang akan memetakan nanti si airfoilnya. Di sini kita pilih yang paling banyak aja, 200, supaya rapat, supaya poin-poinnya nanti bentuk airfoilnya juga bagus. Nah di sini yang penting juga kita pilih close trailing edge. Di sini kita pengen nanti trailing edge ini dia bisa benar-benar rapat, bahkan bisa membentuk trailing edge yang sebenarnya gitu ya. Oke, di sini kita plot. Nah kemudian di sini kita ingin ke send to airfoil plotter. Nah di sini penting teman-teman semua, kita chordnya kita 1 meter ya, kita gunakan panjang chord 1 meter ya. Nah di sini kita klik CSV file, kita open with ya. Nah di sini kita akan dapat ya koordinat x dan y nya. Nah tapi kita harus merubah sesuai format yang di Fluent ya gitu. Kita harus menyiapkan koordinat sesuai dengan format di Fluent-nya. Oleh karena itu teman-teman bisa buka sheet baru di Excel ya, nah kemudian ikuti format seperti ini. Yang pertama di sini kita namakan kolom pertama group number ya. Jadi ada 4 kolom, ada 5 kolom bahkan. Group number, kemudian di sini ada point, di sini ada x koordinat, di sini y koordinat, dan di sini z koordinat gitu ya. Nah di sini kita untuk pertama kita coba poin karena ada 200 poin, kita buat ya dari 1 sampai poin ke 200 gitu ya di kolom poin. Maaf, sini kita kita tarik semuanya, terus kita full series di berapa nih, kita sampai 200. Oke, nah kemudian di kolom pertama itu kita buat semuanya satu. Kenapa? Itu dari sananya gue kurang paham juga ya. Gitu sih. Jadi di grup number ini semuanya satu ya, yang formatnya kayak gitu ya. Mungkin kalau ada yang paham bisa komen di bawah gitu ya, untuk sharing juga kenapa bisa dia satu grup numbernya. Tapi kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, kemudian setelah itu kita untuk x koordinat y koordinat kita ambil dari yang tadi sudah kita download sini ya. Ya di sini kita
kita download ya. Nah sampai sini. Adapun yang Chamberlain ini kita nggak butuh, jadi kita cukup yang koordinatnya aja ya tadi ya. Dari sini, kemudian kita paste ke sini, kita paste. Nah karena kita 2 dimensi, maka kita buat z koordinatnya 0. Sini kita buat 0 sampai sini. Nah mungkin agak aneh ya, kenapa kok 200 poin ternyata ada lebihan 1. Nah di sini kita tahu bahwa trailing edge ini kan dia bertemu di satu titik yang sama. Maka di sini kita ganti dia, kita hapus ya. Kita ini hapus. Di sini kita tambahkan 1, di sini 0. Nah, ini sih kalau gue lihat maksudnya nanti titik terakhirnya akan kembali ke titik yang sama dengan titik sebelumnya, yaitu titik awal ya, saat x sama dengan 1000. Tuh. Ya, gitu ya. Oke, nah kemudian kita coba di sini, setelah itu kita kita save as, kemudian kita browse. Di sini kita kita save dalam bentuk text delimited ya. Kita save dalam misalnya naka 0012 ya, kemudian gua save di desktop ya. Nah kemudian setelah itu kita buka ansysnya. Gue di sini pakai ansysnya yang student version ya, jadi yang no bajak-bajak lah ya. Ya, kita sudah masuk ke Fluent. Nah, ke Ansys, sorry. Di sini kita akan menggunakan Fluent. Kita drag, kita klik, kemudian kita drag. Oh, sebentar. Iya, nah kemudian setelah itu kita klik kanan di geometri. Di sini gue akan menggunakan design modeler. Ya. Ya, setelah itu kita klik. Setelah kita masuk ke design modeler, kita akan masuk konsep. Kita klik konsep, kemudian 3D curve. Di sini kita apply XY plane-nya sebagai base plane, kemudian di sini kita ganti milimeter ya. Kan tadi kita menggunakan milimeter. Ya, kita desktop tadi kita namain 012. Oh, ada yang salah. Oh ya, gue ingat. Jadi, teman-teman semua, di sini kita harus ada 2 cara, ada 2 langkah ya. Ada 2 langkah. Yang pertama, di sini teman-teman kasih pagar terus group ya. Ini bisa kita save lagi, atau teman-teman hapus semuanya. Jadi ini kita delete. Jadi nggak ada tulisan di atas, cuman koordinat doang. Bisa 2 ya. Jadi coba kita ini ya, kita coba lagi ya. Coba kita pilih lagi ya. Tadi kita di save dulu. Kita save, kemudian kita masuk sini. Nah, oke, sip. Nah, di mana nih airfoil ini? Oh ya, kita klikin aja nih. Kita klik ini ya untuk zoom fit. Nah, sip. Nah, ini teman-teman semua. Jadi airfoilnya udah terbentuk ya. Airfoilnya udah terbentuk. Nah, kemudian teman-teman semua di sini kita lihat ya bahwa trailing edge-nya benar-benar ini ya, lancip ya. Ini airfoilnya bagus gitu. Baik. Nah, kemudian untuk langkah pertama nanti kita bisa klik konsep, kemudian kita klik surface from edges, kemudian kita klik di sini ya, kita klik, kemudian kita apply, kemudian kita generate. Ya, ini terbentuklah surface airfoil. Nah untuk itu tapi di sini kita line yang tadi ya, yang membentuk airfoilnya kita udah nggak butuh lagi karena kita udah ada surface airfoilnya. Jadi line body dari airfoilnya kita klik kanan, kita suppress saja. Nice. Oke, nah di sini gua akan sedikit menjelaskan juga bagaimana kita menyiapkan domain ya, geometri untuk kita bisa melakukan meshingnya. Nah di sini kita akan menggunakan meshing tipe C atau C-type mesh gitu ya, C-type mesh. Nah, itu kita bisa dengan cara yang sederhana ya. Kita bisa menggunakan ini, kita sketch ya, sketch sini, kemudian kita sketching. Jadi di sini gue ambil sembarang aja. Nah, yang gue tahu di sini kita akan membagi 2 airfoil ya, antara yang depan sini sama yang belakang. Nah, penjelasannya kenapa itu mungkin gue juga masih kurang terlalu nangkep ya. Tapi yang gue jelas tahu memang airfoil ini kita akan bagi 2 meshnya nanti kerapatannya, yang di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi di sini kita pilih garis ya, kita pilih garis di sini ya, mungkin sekitar sini lah, sekitar sini garis sebelum dia ke puncak dari curve-nya ya. Mungkin kita sembarang kita pilih di sini ya, sini. Nah ini sembarang dulu ada H di berarti horizontal, kemudian klik di sini, ini vertikal. Jadi kita bikin sini ya, kita lanjutin di sini, kita buat lagi sampai sini. Sip. Nah kemudian
Setelah itu kita akan membuat shape C-nya atau shape C-nya di sini kita menggunakan arc by 3 points. Kita klik di ujung atas, kemudian klik ujung bawah. Nah, di sini kita tarik sampai dia muncul ada tulisan TP. TP ya. TP maksudnya tadi dia center ya, atau dia apa sih saya? Dia simetri kali ya, gitu ya. Jadi setengah lingkaran kali ya. Gua bilang. Nah, gitu. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa atas dan bawah ini dia simetri ya, garis atas dan garis bawah ini terhadap sumbu X ini harus simetri, maka kita menggunakan constraint, lalu kemudian kita klik simetri, kemudian kita klik tengah ini, kemudian kita klik setelah klik sumbu tengah kita klik yang bagian bawah bagian atas. Nah, dia akan simetri. Nice. Nah, kemudian kita akan langsung mendimensikan ya dari domainnya. Jadi kan kalau simulasi airfoil itu kan ini kan kita simulasi external flow. Nah, objek atau geometri airfoil ini justru akan kita jadikan sebagai wall ya. Karena di simulasi CFD itu kita mensimulasikan aliran fluidanya. Adapun objeknya itu justru kita jadikan sebagai objek wall. Maka nanti airfoilnya akan kita jadikan sebagai wall atau dinding atau ruang. Nanti kita akan lihat bagaimana ya konsepnya. Jadi sini kita coba dimension. Di sini kita atur ya. Ini kita vertikal. Di sini kita atur 20 meter. Sebenarnya ini kita bikin proporsional dia karena dia agar terhindar dari efek ada aliran dinding ya. Jadi di sini kan kita memodalkan dia aliran external flow, yaitu aliran external flow, maka di sini kita modalkan dia domain itu lebar ya, jauh dari airfoilnya. Nah, tapi adapun berapa ya itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau di NASA itu bahkan dia sebutnya 500 kali dari jumlah chord. Kan chordnya 1 meter berarti 500 kalinya ya, tapi itu kayaknya butuh super komputer. Jadi jangan itulah. Kita sederhana aja ya, 20 meter gitu. Nah, kemudian ini kita atur juga ya. Ini sebenarnya gue ngikutin dari Anthony Tang sih ya. Di sini kita dari depan leading edge ya, itu kita ya tadi kita kita jarakin lah 10 meter ya. 10 meter ya. Sip. Nah, cakep ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mulai membagi beberapa region ya. Sebelumnya kita buat dulu domain untuk simulasinya, domain fluidanya. Maka di sini kita create konsep. Di sini kita surface from sketches. Di sini kita klik sketch 1 dan apply. Ya, generate. Nice. Nah, kita tahu tadi bahwa sebenarnya airfoil ini kan adalah domain fluida. Di sini adalah fluida yang akan disimulasikan. Adapun airfoil ini dia akan bertindak sebagai objek wall. Maka di sini kita akan buat dia sebagai tidak ada fluida di sini. Caranya gimana? Jadi kita buat konsep di create, kita create, kemudian kita klik boolean. Nah, di boolean ini kita akan pilih unite, kita ganti jadi subtract, kemudian kita pilih target bodinya yaitu domain keseluruhan, kita klik, kita apply, kemudian yang tools bodinya itu yang airfoilnya. Nah, kita apply, lalu kita generate. Nah, jadilah dia seperti bolong ya. Jadi ini nanti akan jadi wall, tidak ada fluida di sini ya. Oke. Baik, nah kemudian kita akan membagi ya. Jadi strategi meshingnya kita akan membagi jadi beberapa wilayah gitu ya. Pertama, mungkin teman-teman bisa langsung ikutin aja ya. Pertama kita akan membagi wilayah yang depan dan belakang sini. Seperti ini ya. Kita klik sketch, kemudian kita klik sketching, kemudian kita line. Dan tadi hasil dari kita menggunakan arc tangan tuh, nah di sini tadi kan kita menggunakan arc by 3 point, di sini titik tengahnya ya. Jadi kita tarik ke atas ya. Nggak apa-apa sampai tembus ya, nggak apa. Tapi pastikan ada tulisan V yang maksudnya vertikal. Nah, kemudian juga di sini kita tarik lagi ke bawah, pastikan ada tulisan V maksudnya vertikal. Kemudian di sini kita tarik ke sini ya. Nah, horizontal. Nah, satu lagi di sini ini untuk membagi area wake-nya, mungkin ya gue gak pernah paham juga sih, ini strategi meshingnya si Anthony Tang saya nggak tahu.
mungkin teman-teman yang lebih paham bisa ngasih penjelasan juga di komen gitu. Di sini ini kita klik di sini. Loh, kok di sini kan harusnya pas di trailing edge ya? Nggak apa-apa. Jadi kita lihat caranya. Di sini kita modify, kita extend ya, kita extend. Kemudian di sini, nah dia sudah extend ya sampai bawah, nice. Kemudian kita tahu bahwa trailing edge dari leading edge ke trailing edge itu jaraknya 1 meter, dan kita tahu bahwa leading edge ini di titik 0 x nya gitu. Jadi kita bisa langsung dimension ya, pilih horizontal. Jadi dari titik sumbu Y ke garis tadi yang kita bikin, nah itu kita ubah ya Pak. Nah ini kita ubah 1. Nah ini pas di trailing edge gitu ya, 1 meter. Nice. Oke, nah ini kita udah mantap nih bikin pembagian mesh. Sekarang kita generate lalu kita klik konsep, kita klik line from sketches, kita klik sketch 2, kita add frozen ya. Ini kemudian kita apply. Kenapa add frozen? Karena di sini line itu tidak membuat line ini jadi menyatu dengan domainnya, tapi line ini adalah line yang dia terpisah, nggak nyatu dengan domainnya, maka kita add frozen. Di sini dia terpisah tuh, terpisah. Jadi, nah kemudian di sini kita klik tools, kemudian maaf, di sini kita generate dulu ya. Nah kemudian kita klik tools, lalu setelah itu kita klik projection. Di sini kita edge-nya, mana tadi edge-nya? Edge-nya ini ya. Jadi kita kan membagi-bagi kan. Sini, dan sini. Kemudian kita apply. Nah, targetnya ini apply. Lalu kita generate. Nah, tapi kalau kita pilih ini kan diklikin ya untuk kita mau mengklik surface, bukan edges tapi surface. Kita klik ini. Nah, dia sudah terbagi. Guys. Kemudian karena kita sudah membagi beberapa domainnya, jadi kita di sini tidak perlu lagi ini line ini kita suppress saja. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan domain geometrinya ya, teman-teman semua. Oke, ini udah berapa menit nih? Oke. Nah, kayaknya agar enak kita akan melanjutkan di video berikutnya untuk meshing ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.